PTD SD Negeri nomor 071095 Sutegama. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang cerita dongeng Malin Kundang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, cerita dongeng Malin Kundang bukanlah cerita asing yang baru kita dengar. Cerita dongeng Malin Kundang ini sudah lama kita dengar dari cerita nenek moyang kita. Dahulu, di sebuah dusun nelayan, tepatnya di Sumatera Barat, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Ia tinggal bersama ibundanya, Mande Rubayah. Sang ayah telah lama pergi, meninggalkan ibu dan anak semata-wayangnya itu. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani, tapi sedikit nakal. Mereka hidup serba kekurangan. Hingga suatu ketika, saat Malin beranjak dewasa, ia berpikir untuk mencari peruntungan di negeri seberang, dengan harapan nantinya saat kembali ke kampung halaman, ia sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Malin tertarik dengan ajakan seorang nahkoda kapal dagang yang dulunya miskin, sekarang sudah menjadi seorang kaya raya. Tekadnya semakin kuat. Malin kemudian meminta izin kepada ibunya. Mande Rubayah sempat tidak setuju dengan keinginan anaknya. Akan tetapi, karena Malin terus mendesak, ia kemudian mengizinkan. Anakku, jika engkau sudah berhasil menjadi orang yang berkecukupan, jangan lupa kepada ibumu dan kampung halamanmu ini, nak. Pesan dari ibunya. Ternyata kehadiran Malin di kapal itu sangat disukai. Selain dia sangat rajin dan siap menolong, ia juga seorang pekerja keras. Beberapa tahun berlalu, Malin sudah menjadi nahkoda yang mengepalai banyak kapal dagang. Ia pun berhasil memperistri salah seorang putri raja yang cantik jelita. Kabar kesuksesannya sampai kepada ibunda Malin. Setiap hari, Mande Rubayah menyempatkan diri pergi ke dermaga, berharap bisa bertemu putranya Malin. Suatu ketika, sampailah kapal mereka di kampung tempat ibunya Malin dibesarkan. Malin Kundang pun turun dari kapal dan kemudian disambut oleh ibunya. Malin Kundang, anakku, mengapa engkau pergi begitu lama dan tanpa mengirimkan kabar? Ucapnya sambil memeluk Malin. Malin terkejut dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum ia sempat berpikir untuk berbicara, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Wanita jelek inikah ibumu? Mengapa kau bohong padaku?" Ucapnya sinis. "Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin langsung mendorong ibunya hingga tergulir di pasir. "Hai wanita gila, aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Mande Rubayah tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin anakku, aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini, nak?" Malin Kundang tidak mempedulikan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Melihat wanita itu beringsut hendak memeluk kakinya, Malin langsung menendangnya hingga tergulir di pasir. "Hai
berhasil. Ia menangis sedih dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Made Rubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air mati sudah sepi. Ia melihat kapal Malik semakin menjauh. Ia tak menyangka Malik dulu yang sangat ia sayangi tiba di hatinya. Hatinya perih dan sakit. Tangannya malam ditengadahkannya ke langit. Ia berdoa dengan hatinya. Ya Tuhan, jika dia memang benar bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Akan tetapi, jika dia memang benar anakku yang bernama Malikunda, aku mohon keadilannya. Ucapnya dengan hatinya yang kuat. Tak lama kemudian, cuaca tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datang ombak yang menghantam kapal Malikunda. Lalu sang Malikuti pun menderita. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping dan terbawa ombak hingga ke laut. Esok saat matahari muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malikunda. Tampak sebuah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh manusia.